Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan mempresentasikan ya mengenai apa-apa yang sudah dipelajari ini di praktikum pengujian perangkat lunak. Nah, di sini saya akan membahas dari modul 1 sampai 9. Nah, sebelum itu perkenalkan dulu ya. Di sini saya Muhammad Ibnu Rahman dengan NIM akhiran 1128. Oke, kita lanjut aja ya ke pembahasannya. Nah, mungkin di sini pengantar ya pembahasan yang akan kita bahas gitu. Jadi ada 9 poin gitu, ada 9 modul. Yang dimana di sini ada modul pertama gitu mengenai pendahuluan pengujian perangkat lunak. Nah, yang kedua ada perencanaan pengujian dan instalasi dan juga konfigurasi environment-nya. Nah, yang ketiga ada unit testing, yang dimana ini adalah pembuatan black box dan test case. Oke, selanjutnya ada unit testing gitu, yang dimana di sini pembuatan white box test case. Nah, yang kelima ada otomasi unit testing gitu kan ya, atau pengantar PHP unit. Yang keenam ada otomasi unit testing, yang dimana ini menguji kelas dengan PHP unit. Nah, yang ketujuh ada integrasi testing. Nah, yang kedelapan ada sistem testing, yang dimana pembuatan skenario dan implementasi. Nah, yang kesembilan ada user acceptance test atau UAT ya. Oke, kita lanjut ke pembahasan yang pertama gitu kan ya. Yang dimana ini adalah pengantar pengujian perangkat lunak gitu. Yang dimana di sini menjelaskan dan juga kita akan ditanyakan gitu mengenai apa itu pengujian perangkat lunak. Nah, menurut Myers ya, pengujian adalah proses mengeksekusi program gitu dengan tujuan untuk mencari kesalahan atau defect atau error gitu kan ya. Nah, yang kedua menurut referensi Hetzel di 1988. Nah, pengujian adalah proses untuk membangun gitu kepercayaan bahwa sebuah program atau sistem dapat melakukan apa yang diharapkan. Nah, referensi yang ketiga menurut Dijkstra ya di 1972 gitu, yang dimana pengujian hanya dapat menunjukkan adanya kesalahan tetapi tidak dapat menunjukkan ketiadaan kesalahan gitu kan ya, sehingga pengujian diusahakan selengkap mungkin. Nah, mungkin ini mengenai pendahuluan pengujian perangkat lunak berdasarkan referensi yang sebelumnya ada gitu kan ya. Nah, sekarang apa sih gitu bedanya verification dan juga validation? Nah, verification adalah apa ya? Serangkaian tugas yang memastikan bahwa gitu perangkat lunak telah mengimplementasikan fungsi tertentu dengan benar gitu kan ya. Yang dimana validation dan verification ini adalah software testing atau bagian dari proses di software testing gitu kan ya, yang dimana mempunyai tujuan memastikan bahwa perangkat lunak yang sedang dibangun telah fit for purpose gitu kan ya. Nah, tadi ya mengenai verification gitu. Apa gitu verification itu tuh? Jadi serangkaian tugas yang memastikan gitu. Yang memastikan bahwa perangkat lunak telah mengimplementasikan fungsi tertentu dengan benar. Lalu menurut menurut Barry Boehm gitu. Are we building the product right? Jadi apakah kita membangun produk dengan benar gitu kan ya? Nah, jadi ini tuh menurut Barry itu kita tuh sudah membangun produk dengan benar atau belum gitu kan ya. Jadi itu adalah proses verification. Nah, selanjutnya ada validation gitu kan ya, yang dimana serangkaian tugas yang memastikan bahwa perangkat lunak telah dibangun sesuai dengan kebutuhan pengguna atau user requirement gitu kan ya. Nah, selanjutnya menurut Barry Boehm juga gitu kan ya. Nah, are we building the right product?
Jadi apakah kita membangun produk dengan benar juga gitu kan ya. Jadi sama-sama lah gitu kan ya mengenai validasi gitu. Kita tuh sudah membangun dengan benar atau belum. Nah, mungkin seperti itu. Kita lanjut kepada jenis kesalahan dalam perangkat lunak gitu kan ya. Yang dimana jenis kesalahan perangkat lunak itu terdapat tiga istilah kunci gitu untuk jenis kesalahan. Yang dimana ada fault atau bug defect gitu kan ya. Yang mana ini mengacu pada sumber terjadinya kesalahan atau error. Nah, selanjutnya ada software error gitu kan ya, yang dimana merupakan status dari sistem yang jika tidak diperbaiki dapat menyebabkan kegagalan perangkat lunak. Yang ketiga ada software failure, yang dimana ini tuh bentuk kegagalan yang terjadi karena ada perilaku dan aplikasi yang tidak sesuai dengan requirement specification gitu kan ya. Yang dimana ini juga adalah hubungan sebab hingga akibatnya. Jadi fault, bug, defect, selanjutnya ada software error dan juga ada software failure gitu kan ya. Nah, ini adalah aktivitas dan tahapan pengujian gitu kan. Yang dimana proses pengujian tuh terdiri dari beberapa aktivitas utama gitu kan. Yang dimana ada perencanaan planning. Yang dimana perencanaan planning ini tuh merencanakan apa yang akan diuji. Jadi apa yang akan diuji, waktu dan alokasi sumber daya gitu. Mencakup penguji hardware, software, dan juga toolsnya gitu kan. Yang kedua ada perencanaan pengujian tes design. Nah, yang dimana itu mengembangkan kayak kasus uji test case-nya tuh yang berisi data masukan. Nah, hasil yang diharapkannya tuh kayak kayak gimana gitu. Dan cara menilai hasil eksekusinya tuh kayak gimana. Nah, itu di perancangan pengujian tes desainnya ya. Nah, yang ketiga ada pelaksanaan pengujiannya gitu, test execution, yang dimana melakukan pengujian berdasarkan kayak produk dari kasus ujinya tuh, kayak gimana sih yang telah dirancangnya tuh gitu kan ya. Nah, selanjutnya tahapan eksekusinya tuh meliputi kayak unit testing, system integration testing, terus ada system integration testing, dan user acceptance testing gitu kan ya. Itu mengenai pelaksanaan pengujian. Lalu yang keempat, dokumentasi dan laporan pengujian gitu, atau reporting. Yang dimana itu membuat rangkuman hasil pengujian untuk kemudian diperbaiki. Kayak bug fixing-nya gitu kan ya. Nah, panduan yang efektif gitu untuk melakukan pengujian. Jadi kayak pengujian kan adalah kegiatan yang mahal gitu kan ya, sehingga harus dilakukan secara efektif. Nah, jadi ada beberapa panduannya gitu kan ya, yang dirasain itu mengefektifkan dari segi sisi pengujian, yang dimana ada lakukan technical review untuk mengkaji ulang kelengkapan requirement dan perancangan. Lalu yang kedua ada pengujian dimulai dan dimulai dari elemen atau modul atau unit yang paling dasar gitu, dimana itu bisa disebut testing in small, yang kemudian berlanjut ke pengujian integrasi, jadi ke testing in labs ini kayak gimana gitu jangka panjang. Nah, lanjut ke pengujian juga dimulai oleh developer, kemudian dilanjut oleh independent tester. Nah, selanjutnya ada paham profil pengguna akhir atau end user-nya gitu kan ya. Selanjutnya ada memanfaatkan pengalaman penguji untuk mengembangkan kasus uji yang baik gitu kan ya. Baik fokus pada titik yang sering terjadi error. Jadi hindari duplikasi, gunakan critical case. Nah, itu adalah beberapa panduan gitu agar si pengujiannya itu efektif. Nah, seperti itu. Nah, mungkin rangkuman dari tugas praktikumnya itu kan ada tugas perorangan, individual, dan juga kelompok. Yang dimana kita di individual mah hanya menjawab pertanyaan mengenai kayak definisi, tujuan, tahapan, dan jenis kesalahan, dan juga perbedaan verification dan validation gitu kan.
Lalu tugas kelompoknya kita membentuk kelompok 4 orang gitu, yang dimana ini tuh cari sebuah software berbasis web lengkap dan dengan dokumentasinya untuk dijadikan studi kasus selama praktikum. Jelaskan secara singkat fitur modulnya yang dimiliki software tersebut gitu untuk dikumpulkan di kemudian harinya. Nah, mungkin ini ada laporan praktikum yang saya ya. Nah, ini. Nah, di sini kita melakukan pengujian perangkat lunak gitu kan ya. Yang dimana tugas perorangannya saya di sini menjawab pertanyaan apa yang dimaksud dengan software testing. Lalu jelaskan tujuan dan dari software testing, terus jelaskan tahapan aktivitas pengujiannya, hingga jelaskan jenis kesalahan dalam softwarenya gitu. Nah, perbedaan antara verification dan validation juga dijawab gitu oleh saya. Nah, ada pun tugas kelompoknya gitu kan ya. Nah, ini adalah tugas kelompoknya. Jadi di sini kita apa ya melakukan perencanaan pengujian gitu tes plan. Nah, kita tuh ruang link apa ya tujuannya tuh di sini merancang dan mendokumentasikan gitu rencana pengujiannya. Yang dimana ini tuh saya mengambil SDD dan SRS-nya tuh mengenai sistem sistem apa ya? Sistem hmm, sistem manajemen kasir yang dimana kita bisa menambah produk, menghapus produk, dan juga melakukan transaksi. Dari situ tuh diakumulasikan dari produk yang kita beli dan juga kita apa ya melakukan transaksi dengan apa yang sudah kita masukkan ke dalam keranjang gitu untuk nantinya tuh kasir bisa mengakumulasi dari semua produk yang sudah user beli atau klien beli gitu. Nah, di sini ada produknya, ada view produknya, jadi admin bisa melihatnya gitu dan cari keranjang belanjanya, melakukan check out, serta di sini juga ada laporan transaksinya gitu. Nah, yang diujinya tuh ada fungsionalnya juga gitu kan ya. Fungsional utamanya, UI-nya, pengujian keamanannya, pengujian kompatibilitasnya gitu kan ya, pengujian dokumentasinya. Nah, seperti itu mungkin ya yang sudah dipelajari mah mengenai tugas kelompok. Kita lanjut ke praktikum yang kedua, yang dimana praktikum kedua ini kita melakukan perencanaan pengujian dan instalasi environment. Nah, jadi perencanaan pengujian dan instalasi environment itu tuh berdasarkan kebutuhan dasar environment pemrograman gitu kan ya. Yang dimana pengaturan environment ini adalah langkah pertama sebelum menulis program gitu kan ya. Jadi perangkat lunak utama yang dibutuhkan adalah text editornya gitu kan ya. Yang dimana pengaturan environmentnya tuh tadi ya butuh text editor untuk membuat program komputer. Lalu juga ada compilernya untuk mengkompilasi program menjadi format biner. Lalu interpreternya yang dimana untuk menjalankan program secara langsung gitu kan ya. Nah, untuk pengembangan webnya kita tuh menggunakan paket perangkat lunak seperti Exam, PP yang mencakup server web Apache gitu dan database-nya menggunakan MySQL dan interpreternya menggunakan PHP gitu kan ya, program yang sudah kita rancang tuh, yang dilakukan dokumentasinya. Nah, selanjutnya kita tuh mengenal juga Composer gitu kan ya, yang dimana itu sebagai dependency manager untuk PHP. Nah, mungkin Composer tuh apa sih gitu kan ya. Jadi sebuah dependensi gitu ya untuk bahasa pemrograman PHP ini tuh. Jadi merupakan proyek open source yang kayak dimotori oleh Niels gitu dan juga Jordi Bogiano. Nah, komposer ini tuh kayak apa ya?
penting gitu kan ya, komposer ini tuh penting. Jadi kehadiran komposer itu membuat coding PHP menjadi lebih terstruktur dan rapi gitu kan ya. Jadi di modul 2 tuh memahami ini serta kita tuh masalah yang dipecahkan oleh komposer tuh kan ada beberapa ya. Contohnya manajemen file manual gitu. Jadi tanpa komposer tuh untuk mengakses fungsi atau kelas di file lain, kita perlu melakukan include dulu gitu atau require dulu secara manual. Jadi Composer dengan fitur autoload-nya dapat mengakses file-file PHP tanpa perlu repot melakukan include atau require satu persatu. Dan juga ada manajemen ketergantungan gitu. Dependensi HL-nya yang jika sebuah library A gitu kan ya membutuhkan library B dan B juga dan butuh juga C gitu dengan versi tertentu. Jadi pengelolaannya menjadi rumit. Kalau juga komposer menyederhanakan ini dengan memasang library A, semua library yang dibutuhkan akan otomatis terpasang juga gitu. Dan juga ada ekosistem package-nya. Ya, komposer juga package sebagai repositorinya gitu, yang berisi ribuan package dan library PHP juga yang siap digunakan gitu. Nah, jadi ada juga praktik instalasi environment gitu waktu kemarin tuh di latihan praktikumnya tuh. Jadi kita ngedownload XAMPP-nya, terus melakukan setup, terus juga apa ya, lanjutkan instalasi hingga apa ya bisa diakses gitu, Apache-nya dan juga MySQL-nya. Terus juga kita melakukan pengecekan di localhost. Nah, untuk praktik instalasinya tuh kayak komposer digunakan untuk apa ya menggunakan memanajemen dependensi gitu termasuk untuk unit testing. Nah, langkah-langkahnya tuh kemarin kalau nggak salah kayak kita tuh ngunduh installer dari Git Composer, terus jalankan, tentukan lokasi, lalu juga lanjut. Setelah instalasi selesai itu akan ada perubahan gitu pada environment variable system gitu agar si apa ya komposernya itu bisa dijalankan di command prompt. Lalu buka command prompt-nya, terus tes instalasinya dengan perintah composer version. Nah, seperti itu sih. Dan juga apa ya, selanjutnya gitu. Ada struktur dokumen test plan-nya kayak dokumen perencanaan pengujian itu harus berisi beberapa bagian penting kayak tujuan pembuatan dokumen dan juga ruang lingkup pengujian. Ada juga referensi, overview sistem dan fitur utamanya, dan juga overview pengujiannya kayak gimana ya. Itu tuh secara gambaran tadi sudah saya lihatkan itu struktur dokumen test plan-nya gitu. Ya, seperti itu sih. Nah, contoh latihan di praktikumnya tadi ya, kita tuh bakal hadirkan dengan mana ya tadi. Nah, ini nih, mencakup tujuan pembahasan dokumen ruang lingkup hingga kepada jadwal pengujian gitu. Nah, seperti itu. Oke, di sini kita lanjut ke modul 3 ya, yang dimana ini tuh adalah unit testing yang dimana menggunakan black box test case ya. Jadi sebelum itu kita kenalin dulu gitu kan ya apa sih unit testing itu gitu kan ya. Jadi unit testing tuh secara definisi mah adalah bagian gitu kode program yang dianggap sebagai elemen paling kecil atau paling mendasar. Jadi dalam pemrograman konvensional ya, unit testing seringkali merujuk pada prosedur atau fungsi. Sementara itu, dalam pemrograman berorientasi objek, unit
dapat berupa satu kelas atau kumpulan kelas yang terdapat pada satu paket. Nah, seperti itu. Nah, untuk lingkungan pengujian unitnya ada ini ya, untuk pengujian unit secara dinamisme diperlukan program tambahan gitu berupa driver dan stub. Driver bertugas mengendalikan eksekusi unit yang diuji serta menyediakan data masukan yang diperlukan. Sementara itu, stub berfungsi sebagai emulator sementara untuk fungsi atau prosedur yang dipanggil oleh unit tanpa mengimplementasikan logika sebenarnya. Nah, pengujian black box ya, pengujian yang dilakukan itu jika source code tidak dapat dilihat. Kasus uji juga dibuat hanya berdasarkan spesifik fungsionalnya saja gitu. Sehingga sering disebut juga pengujian fungsional si black box tuh. Nah, fokus pengujiannya juga ya, itu mencari masukan yang bagus gitu untuk kasus uji dengan memperhatikan salah satunya ada sensitivitas sistem terhadap suatu masukan. Lalu juga ada batasan data yang diterima, yang dapat diterima. Nah, volume dan kecepatan data yang dapat diterima oleh sistem itu juga harus. Selanjutnya ada efek apa ya? Efek dari kombinasi data yang berbeda. Nah, seperti itu. Jadi metode black box ini tuh ada apa ya? Kita apa ya? Equivalence class partitioning gitu kan ya. Yang dimana ini tuh adalah konsep dalam suatu fungsi gitu. Jadi ada banyak kemungkinan masukan, namun sebenarnya hanya diperlukan satu masukan yang signifikan untuk mewakili beberapa nilai. Jadi domain masukan dibagi menjadi beberapa subdomain atau kelas yang ekuivalen. Jadi untuk setiap kelas juga cukup dipilih satu kasus uji. Kayak apa ya? Contohnya itu program untuk memeriksa syarat gitu. Umur minimal 17 tahun lah. Jadi kelas ekuivalennya ada dua, dapat memilih gitu dan tidak dapat memilih. Jadi kasus uji yang pertama kita tidak dapat memilih dan kasus uji dua kita dapat memilih gitu. Nah, seperti itu sih. Lalu eh, ada juga boundary value analisisnya atau BFA kita sebut. Jadi pengujian dengan metode ini tuh kayak biasanya digabungkan dengan SCP ya, dengan SCP. Jadi dengan BFA untuk hasil yang lebih konferensi gitu. Jadi langkah-langkah umumnya itu membuat kasus uji yang pertamanya ada partisi gitu nilai-nilai masukan menggunakan SCP. Lalu juga yang kedua ada pilih satu dua dari setiap partisi. Nah yang ketiga kita tuh pilih data di titik batas menggunakan BFA. Nah seperti itu. Nah tugas praktikumnya tuh kalau nggak salah kemarin ya kita tuh di kelompok membuat test case specification. Jadi objek pengujiannya ada di login, logout, add product, view product, chart, checkout, my order, dan juga ada laporan transaksinya gitu. Nah kita lihat untuk di modul individunya wah tidak ada ya, langsung ke kelompok gitu. Kita tadi menguji beberapa fitur ya pengujian menggunakan white box, black box sorry. Seperti itu. Nah, kita lanjut ke modul 4 yang dimana ini tuh ngebahas unit testing lagi. Cuman pembuatannya tuh dengan white box test case.
Nah, ini tuh adalah apa ya yang kita pelajari gitu di modul 4. Yang dimana kita juga harus memahami dulu. Nah, apa perbedaan dari white box dan black box gitu kan ya. Yang dimana black box tuh kita menguji source code dengan memastikan setiap pernyataan dan percabangannya yang dieksekusi gitu minimal sekali. Nah, kalau black box mah menguji berdasarkan spesifikasi tanpa melihat source code. Yang tadi ya, black box mah kita tuh menguji kebutuhan fungsionalitasnya. Sedangkan white box menguji source code dengan memastikan setiap pernyataan dan percabangannya dieksekusi minimal sekali. Nah, pendekatan yang terbaik yang bisa digunakan gitu, kombinasi keduanya. Jadi, menggunakan source code, gunakan source code gitu untuk melengkapi pengujian black box. Seperti itu. Nah, biasanya ya spesifikasi dokumen pengujiannya tuh kayak apa ya, tiga jenis gitu. Terdapat tiga jenis dokumen spesifikasi gitu dalam perancangan pengujiannya. Jadi ada test design specification, yang dimana test design specification itu berisi respon perangkat lunak yang diuji. Lalu yang kedua ada test case specification berisi input. Nah, berisi kumpulan nilai atau masukan ya. Jadi kondisi awal, harapan hasil, dan juga kondisi akhir eksekusi gitu. Lalu yang ketiga ada specification prosedur pengujian atau test prosedur specification. Yang dimana ini tuh kayak mendefinisikan ya sekumpulan aksi untuk mengeksekusi suatu pengujian gitu. Nah, ini tuh sering disebut juga skenario pengujian, tes skenario. Nah, jadi pengujian white box tuh ya berbasis struktur yang dimana secara definisi itu disebut juga sebagai pengujian berbasis struktur based testing, yang dimana ini tuh apa ya pengujiannya dilakukan karena penguji dapat melihat source code sehingga pengujian berdasarkan struktur yang ada pada source code itu. Melalui proses pengujian harus memahami pemakaian variabel, analisis kondisi, pengulangan maupun pemanggilan prosedur gitu. Lalu juga dengan pemahaman tersebut tuh akan terbentuk control flow graph atau CFG ya. Pengujian itu disebut dengan control flow testing. Nah, apa sih CFG itu gitu kan ya? CFG itu kayak graf yang mempresentasikan jalur kendali program dibentuk dari source code tanpa memandang bahasa pemrogramannya. Nah, komponen CFG itu ada apa aja sih? Nah, yang pertama ada statement dasar, yang dimana seperti achievement atau proses komputasi. Lalu juga bagian statement kondisional, keputusan atau decision, terdapat pada kayak ulangan ya if, while, dan for. Juga bagian titik temu atau match point. Terdapat dua jalur kendali dari percabangan bertemu kembali gitu kan ya. Nah, selanjutnya sempat juga disinggung mengenai cyclomatic complexity, yang dimana ya secara definisi itu ini adalah metrik untuk mengukur kompleksitas logika program dengan menentukan jumlah jalur independen. Jadi ada rumusnya juga ya di sini tuh. Menggunakan kayak V, G sama dengan E dikurang N tambah 2 gitu. Yang dimana E itu adalah jumlah edge-nya, N itu adalah jumlah node-nya. Nah, nilai ini tuh menentukan jumlah uji coba untuk menjamin seluruh perintah dieksekusi. Jadi langkah membuat test case-nya tuh berbasis PET gitu kan ya. Berbasis PET. Yang dimana yang pertama tuh kayak gambarkan diagram alirnya gitu. CFG itu kayak gimana. Terus juga hitung cyclomatic complexity-nya. Nah, yang ketiga
tentukan independent path-nya dari cyclomatic complexity. Lalu yang keempat, buat test case yang akan mengerjakan masing-masing path pada basis set. Data yang dipilih harus tepat sehingga setiap kondisi dari predikat node dikerjakan semua. Nah, seperti itu untuk di pembahasan whitebox. Mungkin kita cek juga ya, dicek modul 4 kita unit testing menggunakan whitebox dan test case gitu. Yang dimana kita di sini tuh tadi ya menguji beberapa pet atau sintaks yang dimana nanti akan diakumulasikan gitu dari pet 1 hingga 11 gitu menghasilkan node-node yang dimana itu akan apa ya diagram alir yang sudah kita gambarkan ya node-node yang ada dihitung gitu cyclomatic complexity-nya. Nah, di sini kita hitung di sini kan ada 11 node dikurang 10 ditambah 2. Nah, sama dengan 3, maka petnya adalah 3 gitu kan ya. Jadi kasus uji yang dihasilkan tuh ada 11, expected resultnya itu login berhasil dan juga user juga sudah login, langsung dialihkan ke halaman index.php gitu. Nah, kalau misalkan login gagal karena password tidak cocok, kita akan tampil ke pet 11. Nah, seperti itu mungkin mengenai white box ya, pengujian mengenai white box. Oke, kita lanjut ke automation unit testing ya, yang dimana ini adalah penghantar mengenai UAT-nya. Nah, mengapa gitu kan ya perlu otomatisasi unit testing gitu kan ya, yang dimana ini tuh bertujuan kayak otomatisasi unit testing itu diperlukan untuk menguji unit kode secara terpisah gitu menggunakan white box testing dengan lebih efisien. Jadi framework yang umum gitu kan ya digunakan meliputi PHP unit, simple test, dan kode caption untuk PHP serta unit JUnit dan TestNG ya untuk Java. Nah, kita akan menggunakan apa ya PHP unit gitu. Rata-rata bahasa yang apa ya bahasa yang digunakan pada sistem yang kita bakal tes atau diuji itu adalah PHP native. Nah, ini adalah langkah-langkah instalasi PHP unit gitu yang dimana satu tuh kita buat sebuah folder baru gitu untuk proyek, contohnya di folder C ya exam htdoc dan kita buat folder baru PHP unit. Selanjutnya buka command prompt dan arahkan gitu ke direktori yang sebelumnya kita udah buat di PHP unit. Nah, jalankan perintah composer require PHP unit. Ini tuh untuk mengunduh PHP unit dan dependensinya melalui composer. Selanjutnya tambahkan alamat directory bin dari PHP unit. Misal di folder PHP unit vendor di binnya gitu. Itu tuh ke dalam environment variable path kita gitu, ke sistem environment variable kita. Nah, kita tuh selanjutnya buka kembali gitu command prompt dan jalankan PHP unit version untuk memastikan instalasi berhasil. Nah, selanjutnya ada konsep gitu, inti. Jadi ada assertion namanya tuh. Ini tuh kayak pernyataan yang benar salahnya dalam program untuk memastikan gitu kondisi tertentu selalu benar. Jadi dalam PHP unit itu assertion digunakan untuk memverifikasi apakah hasil kode sesuai dengan harapan. Nah, jika gagal di PHP unit akan melaporkan failure-nya bagaimana.
Nah, ini contoh assertion dalam PHP unit gitu. Jadi ada assert true untuk menguji apakah sebuah nilai atau ekspresi bernilai true atau tidak. Nah, kelas first test ini kan untuk mengetes nilai true atau enggak. Nah, mungkin seperti itu. Ini tuh kita apa ya, menguji contoh gagalnya misalkan nanti akan apa ya, di sininya tuh foo-nya tuh diganti oleh false. Jadi asal false juga ada ya gitu kan. Untuk menguji gitu apakah sebuah nilai atau ekspresinya bernilai false. Nah, nanti juga ada contoh lolosnya. Ya, seperti itu. Jadi ada juga jenis-jenis assertion yang sering digunakan juga gitu kan ya. Jadi beberapa yang paling sering digunakan antara lain tuh kayak assert true dan assert false. Terus juga ada assert equals, di mana memeriksa apakah dua nilai sama gitu, misal angka atau string. Lalu juga ada assert same yang memeriksa apakah dua variabel identik. Jadi kayak nilai dan tipe datanya sama. Lalu juga ada assert value, assert assert array hash key. Maaf. Lalu ini tuh memeriksa apakah sebuah array memiliki key index tertentu gitu kan ya. Selanjutnya ada assert empty untuk memeriksa apakah sebuah array atau variabel kosong. Yang terakhir ada assert no empty gitu kan ya, memeriksa apakah sebuah array atau variabel tidak kosong. Nah, seperti itu. Mungkin secara apa ya, modul 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 5 tuh lebih membicarakan tadi ya, kita tuh mempelajari atau mempelajari automation testing yang fundamental gitu. Jadi pengantar dulu PHP unit di modul ini tuh. Hmm, Lebih ke instalasi, persiapan di awal. Nah, seperti itu. Mungkin latihan-latihan mah lebih kepada instalasi sih. Dan juga pengecekan tadi ya, nilai assertnya itu true atau false. Nah, seperti itu. Selanjutnya ada modul yang ke-6. Kita di sini ngebahas mengenai automation unit testing yang dimana ini udah masuk ke pengujian kelasnya gitu dengan PHP unit. Jadi dalam pengujian unit itu jika unit bergantung pada unit lain digunakan test driver atau stub. Jadi test driver itu memanggil unit yang diuji sesuai dengan skenario pengujian. Sementara stub menggantikan unit lain dengan memberikan nilai balik yang ditentukan untuk simulasi tanpa pemrosesan nyata. Nah, di sini menggunakan test tahu di PHP unit gitu kan. Jadi PHP unit itu mempermudah gitu kan ya pembuatan atau mock objek dengan metode discrete mock my class. Nah, konfigurasikan gitu kan ya metode stubnya. Misalkan untuk method my method we return foo gitu untuk memaksa my method selalu mengembalikan nilai foo. Jadi selanjutnya lakukan assertion seperti this assert same foo to my method untuk memverifikasi hasilnya. Nah, seperti itu di modul 6. Nah, secara keseluruhan ya, di modul 6 tuh kita mempelajari kayak lebih ke pengujian kelasnya tuh langsung gitu kan ya, mengenai kayak memahami pengujian atribut dan fungsi metode dalam sebuah kelas. Jadi memahami juga unit testing untuk menguji kelas dan fungsinya. Memahami juga gitu penggunaan unit testing stubnya itu bagaimana. Nah, pada latihan kemarin sempat disinggung tentang ada
materi modul 6. Nah, kita menguji beberapa kelas seperti ini testable kelas. Di sini ada langkah-langkahnya. Jadi seperti tadi yang disebutkan ya. Nah, jika berhasil ya. Jadi kelas ini tuh memiliki atribut publik gitu bernama group property dan juga Selfie dan test array. Masing-masing itu bertipe boolean dan array. Nah, selain itu terdapat atribut privat bernama test string, bertipe string yang berisi sebuah kalimat. Nah, ini untuk hasil ujinya kita gitu kan ya, testable.php unit. Nah, untuk mengujinya tuh akan tampil rantainya seperti ini. Testable yang salah, testable, ini testable testnya. Nah, seperti itu mungkin. Selanjutnya ada kode true or false-nya ya di sini. Banyak latihan-latihan yang sudah kita lakukan. Terus juga ada tugas praktikumnya yang dimana kita membuat testing untuk program yang diberikan berdasarkan test case yang dibuat sebelumnya. Nah, saya di sini menguji apa ya fitur login gitu yang ada pada project saya. Loginnya apa dan login tesnya bagaimana. Nah, di sini untuk pengujian web unit pada kelas login itu memeriksa fungsi autentikasi. Jadi beberapa dengan skenario termasuk kombinasi username dan password yang benar gitu. Nah, jika username salah ya, password salah gitu dan input dan kosong, setiap kode pengujian memastikan bahwa fungsi autentikasi mengembalikan nilai yang sesuai. Itu terubahnya jika kedua kredensial cocok gitu dan false pada kondisi lainnya sehingga memasukkan validitas proses login dengan cara yang sistematis dan terstruktur. Seperti itu mungkin di modul 6. Nah, selanjutnya kepada modul 7 yang dimana ini ada integration testing menghubungkan integrasi ya modul 7. Oke, jadi ini tuh kayak apa ya? Integration testing itu adalah pengujian integrasi yang dilakukan setelah dua atau lebih unit program digabungkan. Nah, unit-unit ini juga yang digabungkan harus sudah lolos gitu pengujian dari unit testing. Tujuannya tuh kayak untuk mendeteksi kegagalan yang mungkin terjadi pada pada suatu antarmuka interface ataupun saat terjadi keterhubungan antara komponen gitu. Jadi kayak fokus utamanya mah pengujian integrasi itu kayak apa ya pada sekumpulan komponen komponen gitu atau unit yang sudah diintegrasikan. Nah, pengujian ini juga kayak memeriksa apakah hasil si penggabungannya itu telah sesuai dengan kebutuhan perangkat lunak atau tidak. Nah, seperti itu. Nah, ada persiapan pengujian integrasi gitu kan ya. Jadi sebelum ke situ ya, ada tingkat dan lingkup integrasinya gitu. Jadi kayak integrasi antar unit ke unit, integrasi unit perangkat lunak dengan unit perangkat keras, dan juga dapat membuat suatu subsistem gitu ruang lingkupnya. Nah, yang lingkup integrasi juga ada integrasi dari subsistem ke sistem yang lebih besar. Nah, pengujian ini juga dapat menggunakan metode white box maupun black box. Nah, sekarang ke persiapan pengujian integrasi gitu. Jadi yang pertama ada perencanaan. Yang dimana perencanaan ini apa ya kayak rencana pengujian integrasi sudah dapat dimulai ketika arsitektur dari sistem sudah terdefinisi. Nah, seperti itu. Selanjutnya ada dokumen integration test plan, yang dimana ini tuh kayak dokumen berisi ruang lingkup item yang akan diuji. Jadi kayak peran dan tanggung jawab, syarat kondisi awal, test environment, dan metode atau pendekatannya akan digunakan itu harus gimana sih. Selanjutnya ada lingkungan pengujian. Lingkungan pengujian tuh kayak disiapkan perangkat kerasnya tadi ya, sistem operasinya, perangkat lunak terkait, basis data, dan juga dokumentasi yang relevan.
Nah, seperti itu. Selanjutnya ada strategi pengujian integrasi, yang dimana ada beberapa strategi gitu untuk menggabungkan unit, kayak penggabungan top down ya. Pengujian dimulainya tuh dari modul level atas nih kalau top down. Jadi modul-modul di level bawah yang belum ada digantikan sementara oleh stub. Dan juga strategi ini tuh tidak menemukan test driver. Selanjutnya ada penggabungan bottom up nih, yang dimana penggabungan bottom up tuh pengujian dimulai dari level bawah dan bergerak ke level yang lebih tinggi bawahnya. Yang dimana ini juga setiap kali proses penggabungan diperlukan test driver untuk menguji hasil penggabungannya. Nah, yang terakhir ini ada penggabungan sandwich ya, yang dimana itu merupakan kombinasi dari strategi top down dan bottom up, seperti itu. Dan juga ada pengujian interface sistem dan fungsi dasar, yang dimana pengujian fungsi interface sistem itu bertujuan untuk kayak mengetahui ya fungsionalitas dan elemen-elemen interface yang ada di dalam halaman sistem. Juga elemen yang diujikan terutama adalah button. Misalnya submit, oke, cancel, edit, delete, dan juga menu. Nah, lanjut kepada pengujian fungsi dasar sistem. Yang ini tuh bertujuan kayak apa ya? Mengetahui kerja dan fungsi-fungsi dasar gitu di dalam sistem yang membentuk suatu modul khusus. Contoh yang diujinya kayak tampilan data, upload data, ubah data, dan hapus data. Nah, seperti itu sih. Nah, mengenai apa ya yang kemarin sempat dipelajari terkait integration testing, kita tuh kayak apa ya tentang kelas diagram bertujuh kelompok aja kelompok dengan program kasir kita nih, kasir shopping chart, yang dimana kita menggabungkan ya dan juga setelah itu mentes. Nah, di sini ada tampilan kelas diagramnya ya, yang dimana mencakup user, user ke invoice, ada juga kelas card, produk, report, yang dimana kita menganalisa dan menuliskan gitu semua relasi antar kelasnya, terus analisa dan tuliskan semua relasi antar modul di sini. Banyak analisa dan juga menuliskan gitu, semua relasi antar komponen gitu, bila ada di sini kebetulan ada database MySQL-nya, sessionnya, JS front end, dan tampilan-tampilan UI yang lainnya gitu. Selanjutnya menguji tampilannya. Nah, ini adalah test case yang memeriksa relasi tersebut. Test case ID-nya apa, dan juga deskripsi namanya dituliskan di latihan ini gitu. Nah, kita di sini menguji fungsi login, pengujian manajemen produk, transaksi dan keranjang, laporan dan invoice, keamanan dan sistemnya bagaimana, terus juga responsivitas dan kompatibilitasnya bagaimana di desktop, di browser. Seperti itu kurang lebih kita mempelajarinya. Nah, sekarang ke modul 8 ya, yang dimana adalah sistem testing atau pembuatan skenario dan implementasi gitu. Yang dimana ini tuh kita tuh apa ya memahami gitu berbagai jenis pengujian sistem, juga melakukan pengujian sistem khususnya gitu, testing. Serta di sini tuh kita menggunakan Catalan kalau nggak salah ya, Catalan Studio gitu pengujian menggunakan tools gitu. Nah, di sini ada jenis pengujian ya, yang dimana pengujian yang pertama tuh ada pengujian performansi gitu kan ya.
yang dimana itu kayak berkaitan dengan seberapa baik performa ya aplikasi berjalan pada suatu environment hardware tertentu gitu kan ya. Di sini kayak mengukur performa aplikasi pada hardware. Tadi ya contohnya kayak waktu simpan data mahasiswa misalkan kurang lebih dari beberapa detik atau kurang lebih dari 1 detik. Nah, penggunaan RAM-nya tuh targetnya 15% dari 8 GB. Nah, itu tuh kayak gimana? Nah, selanjutnya juga kalau nggak salah ada RAM-nya juga gitu. Ya, ini RAM. Jadi lebih ke performa pada hardware sih ini mah untuk performance ini. Nah, selanjutnya ada jenis pengujian stress testing ya. Ini itu tuh menguji nilai-nilai ambang ya, atau batas maksimal dari sistem secara keseluruhan baik software maupun hardware. Contohnya, jadi softwarenya itu diakses oleh 10 klien nih secara bersamaan untuk proses hitung pajak. Contoh ya ini mah contoh. Kayak hasil yang diharapkannya tuh ada gitu kan ya proses simpan tetap berjalan kurang dari 2 detik. Nah, test case-nya juga waktu generate ya laporan tahunan gitu dengan 100.000 record. Hasil yang diharapkannya tuh pinginnya kurang dari 1 menit. Nah, itu lebih kepada menguji batas maksimal ya. Maksimal sistemnya itu kayak gimana dari hardware maupun software. Nah, ini pengujian konfigurasi itu yang ketiga tuh. Pengujian sistem ketiga. Jadi ini tuh kayak pengujiannya yang kayak melibatkan banyak sumber daya gitu. Jadi pengujian multi platform lah. Jadi pengujian rasa ada gitu. Ya untuk memastikan sistem berjalan dengan baik di berbagai lingkungan. Nah contohnya tuh kayak akses di software PC 1 nih. Di PC 1 misalkan PC saya lah dengan spek apa ini tuh. Acer Nitro Ryzen 5 5000 series. PGA-nya RTX 2050 Radeon. Nah, misalnya. Nah, RAM-nya berapa? RAM-nya 16. Terus Windows. Nah, itu kayak tes ya di pengujian konfigurasi yang di device-nya itu kayak gimana gitu perjalannya dan juga di device orang lain. Kayak misalnya di device si B dengan tipe laptop Asus TUF misalkan Intel i5 gen berapa harganya apa nah itu tadi apa ya di apa ya dibuka gitu dibuka kayak memastikan berjalannya dengan baik atau tidaknya gitu di setiap device-nya. Nah, seperti itu. Lanjut kepada pengujian sistem yang keempat. Jadi pengujian untuk menganalisis risiko dan celah keamanan sistem. Itu contohnya login dengan brute force dan juga SQL injection. Kemudian hak akses mencoba mengakses halaman yang bukan haknya. Nah ini hak akses ke halaman tanpa izin. Nah, ada pun beberapa ya tadi, nggak hanya 4 aja kalau nggak salah. Ada juga pengujian yang lain kayak regression, 2AT, 2AT nanti di modul 9 bakal bahas. Juga ada pengujian recovery dan banyak lagi. Nah, mungkin setelah itu kita tuh belajar mengenai instalasi dan setup gitu kan ya dari Katalon gitu untuk tools kita menguji sistem yang sudah kita uji ya sebelum-sebelumnya diuji menggunakan tools atau software Katalon Studio.
yang dimana itu berfungsi sebagai solusi otomatisasi yang cerdas gitu, kuat juga dan dapat diukur yang dibuat untuk pemula juga yang maupun ahli ya. Terus juga merevolusi penggunaan framework seperti apa ya Selenium dan Appium dengan menghilangkan kompleksitas teknisnya menggunakan pengembang dan QA untuk mengatur, membuat, menjalankan, dan juga mengelola pengujian otomatis untuk web, mobile, API, dan aplikasi desktop Windows. Nah, kebetulan kita mah si web ya, jadi ini di tesnya ya aplikasi web gitu. Nah, instalasi mah lebih kepada kemarin kita install juga ya di modul 8 instalasi katalog. Mana ini? Instalasi katalog, kelompok kita dan juga melakukan pengujian performa gitu, atau kinerjanya tambah produk nih kelompok saya itu ada Adit bagus Aditya bagus praktikal. Nah waktu tambah produknya tuh berapa detiknya dites. Terus juga di saya dites ya hasil yang diharapkan, hasil testingnya berapa, kesimpulannya gimana, itu tuh kita sudah disesuaikan lah ya. Jadi tiap orang tuh ada tadi ya mengetes terhadap apa-apa yang sudah dipelajari sebelumnya di praktikum, stress testingnya juga dipelajari. Oh ya berarti kita menguji itu dari mana ya tadi itu? Oh dari awal ini nih performa, stres, udah stres, konfigurasi, saya juga semua ngetes pokoknya mah dengan spek laptop yang berbeda-beda gitu. Kalau ada pengujian keamanannya seperti itu. Kemarin sudah kita uji juga sih. Oke, terakhir mungkin ini di modul 9 sebagai penutup pembahasan ya, pembahasan dari praktikum pengujian perangkat lunak. Di sini ada user acceptance test ya, yang dimana ini tuh modul terakhir kita UAT. Ini tuh adalah jenis pengujian juga ya tadi yang sempat disebutkan. Jadi ini tuh dilakukan berdasarkan masukan atau apa ya pandangan dari si usernya gitu. Nah, jadi pengujian itu memastikan aplikasi itu bekerja sesuai harapan pada pengguna akhir dan bertujuan mendapatkan persetujuan pengguna juga gitu melalui skenario yang didokumentasikan dan mereka hasil pengujian sebagai panduan. Nah, ini untuk persyaratan UAT-nya. Jadi lokasi dan waktunya tuh ditentukan. Jadi dilakukan di lokasi dan tanggal yang telah ditentukan. Serta ada prosedurnya yang dimana peserta menerima instruksi dan naskah uji sebelumnya, melakukan tes sesuai skenario dan mendokumentasikan hasil, lalu menjalankan fungsi bisnis normal pada lingkungan yang ditingkatkan. Nah, ada juga kandidat nih terbaik untuk tester UAT, yang dimana stakeholdernya ya, staf yang terpengaruh oleh sistem baru dan perubahan proses gitu untuk dilakukan tester UAT itu. Terus juga ada pengguna aplikasi sesuai script atau kasus uji. Nah, ketiga ada memahami proses bisnis di bidangnya. Terus kandidat yang terakhir ada memiliki waktu atau orang bersedia untuk bereksperimen, sabar dan juga toleran terhadap ambiguitas. Nah, seperti itu.
Terus juga ada pembuatan skenario skenario UAT dari use case. Jadi UAT menguji skenario berdasarkan use case-nya gitu. Nah, struktur tabelnya gitu. Jadi kayak ada nama use case-nya apa yang bakal diuji gitu, test case-nya bagaimana, skenario skenario dengan data normal jika berhasil dan salahnya tuh kayak gimana. Jika hasil yang diharapkan itu sesuai dengan spesifikasi atau tidak. Nah, hasil aktualnya itu tuh hasil saat pengujiannya tuh harus secara aktual, faktual ataupun apapun itu lah ya. Nah, menghasilkan kesimpulan nih, diterima dengan catatan atau ditolak. Jadi ada tiga tipe: diterima, diterima dengan catatan, atau ditolak. Nah, seperti itu mungkin di sini juga saya belajar ya tadi bisa jadi dari modul 9 di latihannya ya. Mm-mm. Pengujian performa ya tadi dengan fitur login hingga beresnya tuh kita menguji gitu kepada user yang bersangkutan lah, stakeholder stakeholder yang bersangkutan, kita melakukan UAT testing. Nah, ini nih menghasilkan menghasilkan hasil akhirnya diterima atau tidaknya. Nah, di sini juga kita sebagai mahasiswa, saya gitu, saya pribadi sebagai mahasiswa di semester 6, saya juga belajar UAT di mata kuliah P3L, di mana ketika kita dari awal ya, dari requirement gathering hingga kepada implementation dan juga menguji, dan juga akhirnya nih saya melakukan juga gitu aplikasi implementasi konkretnya di mata kuliah tersebut dengan hasil akhirnya tuh sebelum serah terima program atau proyek ya produk yang kita sudah buat, melakukan user acceptance testing gitu dengan si stakeholdernya atau usernya tuh diberi naskah ya tadi dengan dokumen UAT, diterima diterima dengan catatan maupun ditolak, itu diberikan kepada si usernya. Nah, kita sebagai developer juga gitu melihat bagaimana si user itu melakukan testing terhadap program yang telah kita buat sebelumnya dari awal fitur hingga beres. Itu mantap sih pengalaman yang konkret terkait pengujian ini ya UAT. Nah, mungkin seperti itu untuk pembahasan kali ini ya. Di di mata kuliah praktikum pengujian perangkat lunak dari saya mungkin sekian. Kurang lebihnya mohon maaf apabila ada kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.